Nah, di video kali ini pertama saya akan menjelaskan batang jelas dan batang tidak jelas. Yang kedua saya akan menjelaskan juga bentuk-bentuk dari batang jelas. Yang pertama herbaceous, dan yang kedua lignosus, dan yang ketiga ada calmus, dan yang keempat ada calamus. Di bagian ketiga saya akan menjelaskan arah tumbuh batang, dan bagian keempat itu saya akan mencari tumbuhan yang memiliki alat khusus sebagai pemegang atau penunjang. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu saya akan mendeskripsikan batang jelas dan batang yang tidak jelas. Oke, kita masuk pada bagian yang A, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang. Nah, tumbuhan yang tidak berbatang ini memiliki nama latin, yaitu Planta Acilus, yang artinya tumbuh-tumbuhan yang tidak benar berbatang. Sesungguhnya memiliki batang, hanya tampaknya saja tidak ada. Hal ini disebabkan karena batangnya amat pendek, sehingga semua daunnya seakan-akan keluar dari bagian akar atasnya dan tersusun rapat satu dengan yang lain, merupakan suatu reset atau rosula, seperti misalnya lobak, tumbuhan lobak. Nah, untuk contoh yang lain dari tumbuhan yang tidak berbatang jelas ini adalah wortel, dimana kita tahu bahwa tanaman wortel ini dikategorikan dalam tanaman yang berumbi, yaitu terdapat dalam tanah, dan ketika kita melihat dari permukaan, kita hanya melihat daunnya saja dan tidak nampak batangnya. Sebenarnya wortel ini memiliki batang, namun daunnya menutupi batang tersebut, dikarenakan batang tersebut amatlah pendek sehingga tidak mudah untuk kita melihatnya. Nah, kita masuk pada bagian B, yaitu tumbuhan yang berbatang jelas. Nah, tumbuhan yang berbatang jelas ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama batang basah atau herbaceous, yang kedua ada batang berkayu atau lignosus, dan yang ketiga ada batang rumput atau calmus, dan yang keempat ada batang mendong atau calamus. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari batang yang jelas ini, mulai dari batang basah, batang berkayu, batang rumput, dan batang mendong. Nah, mulai dari yang pertama, yaitu batang basah atau herbaceous. Batang herbaceous atau batang basah, di mana batang basah merupakan batang yang lunak dan juga berair. Contohnya yaitu terdapat pada batang bayam. Nah, contoh dari batang basah atau herbaceous adalah batang bayam, di mana bisa kita lihat bentuk dari batang, yaitu bentuknya bulat, dan untuk arah tumbuh dari batang bayam ini sendiri yaitu lurus ke atas. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu lignosus atau batang berkayu. Adalah batang yang terdapat pada tanaman yang berukuran besar dan di dalamnya mengandung air dan dinominasi oleh kayu. Nah, contoh dari batang berkayu yaitu batang mangga. Nah, untuk bentuk dari batang mangga ini termasuk bentuk bulat, dan untuk arah tumbuh dari batang mangga ini yaitu tegak lurus ke atas dan memiliki cabang yang terdapat pada batang mangga tersebut. Ya. Nah, untuk contoh dari batang lignosus atau batang berkayu yaitu batang mangga, di mana bentuk dari batang mangga ini yaitu berbentuk bulat, dan untuk arah tumbuh dari batang mangga yaitu tegak lurus ke atas. Nah, yang ketiga ada calmus atau batang rumput. Merupakan
batang pada tanaman yang tak memiliki ruas yang nyata serta berongga. Nah, contoh dari batang kalmus ini adalah rumput dan padi. Nah, contoh dari batang kalmus ini saya memilih rumput. Nah, di sini rumput memiliki bentuk bulat dan untuk arah tumbuh dari rumput ini tegak lurus ke atas. Nah, contoh dari batang kalmus atau batang rumput yaitu bentuknya bulat dan untuk arah tumbuhnya tegak lurus ke atas sehingga dapat dikatakan sebagai kalmus atau batang rumput. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu kalamus atau batang mendong, merupakan batang tanaman yang mirip dengan batang rumput atau kalmus, namun memiliki ruas yang lebih panjang. Contohnya pada tanaman kulingi. Nah, untuk contoh batang dari bentuk batang kalamus atau batang mendong yaitu ulingi. Nah, di sini ulingi memiliki bentuk segitiga dan memiliki arah tumbuh batang lurus ke atas. Saya akan mencari tumbuhan yang memiliki alat khusus sebagai penunjang. Nah, ini adalah tumbuhan khusus atau tanaman pare yang memiliki alat khusus sebagai pemegang penunjang. Nah, teman-teman bisa lihat ini sebagai alat pemegang atau penunjang dari batang pare untuk bisa merambat ke suatu tanaman atau tumbuhan yang lain. Sekian video yang saya buat mengenai membedakan atau mendeskripsikan batang yang jelas dan batang yang tidak jelas, beserta dengan mencari tumbuhan yang memiliki alat khusus sebagai pemegang atau penunjang. Sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Botani Umum. Sekian dari saya, terima kasih.